Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini saya ingin sharing 3 tips alternatif investasi di saat IHSG atau GCI akan melakukan koreksinya dari posisi peak atau posisi puncak di tahun 2022. Mungkin teman-teman akan sedikit bingung, tetapi sesuai judul channelnya, yaitu Ide Investasi, saya akan banyak membahas berbagai macam investasi yang memungkinkan dana portofolio Anda atau teman-teman bisa tetap terus tumbuh. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai reksadana dan peer-to-peer lending sebagai alternatif investasi bagi teman-teman. Tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi akan kemungkinan sektor atau saham apa yang akan melawan indeks. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, kita langsung. Judulnya adalah 3 tips dana portofolio tumbuh di saat saham big caps turun atau di saat IHSG melakukan koreksinya. Ini penting terutama bagi investor konvensional yang masih berusaha ingin agar dananya tumbuh. Oke, kita mulai. Yang pertama, sell in May di 2022 and go away. Saya rasa akan kejadian. Dasar-dasar pertimbangan saya adalah valuasi IHSG per sudah 24 kali. Ini berdasarkan konsep perhitungan weighted average. Nanti saya kasih link di atas ini mengenai beberapa perhitungan weighted average atau perhitungan per 24 kali IHSG itu saya dapat dari mana. Kemudian keyakinan saya yang kedua adalah efek inflasi global itu sudah mulai merembet ke Indonesia. Yaitu di Amerika sudah 8%, di Indonesia terus naik, sekarang di posisi Maret kemarin sudah 2,6%. Saya estimasi BI 7 days reverse repo akan naik di Juni-Juli tahun 2022 ini. Kemudian Fed rate diestimasi akan naik sampai dengan 1,75% di tahun 2022 ini. Nah, yang paling menarik adalah alternatif investasi apa yang dapat diambil oleh teman-teman di saat IHSG akan melakukan koreksinya. Tentu ini buat teman-teman yang konvensional, yang lebih senang bermain atau berinvestasi pada big caps, ataupun lebih mempunyai portofolio pada reksadana saham. Jadi ini saya yakin akan sangat membantu teman-teman. Sebelum kita masuk ke topik, saya juga akan share sedikit mengenai IHSG GCI chart per 22 April. Ya, kita lihat. Seperti teman-teman ketahui, saya memberikan estimasi bahwa IHSG itu peak-nya ada di level 7288,89, di mana level tersebut dicoba disentuh 5 kali pada tanggal 11, 12, 19, 21, dan 22 April. Tetapi semuanya gagal ditutup di atas angka ini. Jadi nanti teman-teman juga bisa cek video yang akan saya share di atas untuk mengetahui kapan saya memberikan estimasi mengenai peak IHSG ini. Karena peak IHSG ini saya sudah estimasikan semenjak bulan Maret. Kebetulan kejadian. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan, tidak berhasil ditutup di atas angka yang saya targetkan tersebut. Kemudian, kalau dari sisi technical analysis, MACD juga sudah mulai akan melakukan dead cross. Ya, tetapi saya masih mempercayai bahwa kemungkinan akan terjadi satu kali swing IHSG akan menguat sementara sebagai antisipasi atas rilis earning kuartal pertama yang akan dilakukan oleh para big caps atau para banking, Astra dan para big caps lainnya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pokok bahasan. 3 tips dana portofolio Anda tetap tumbuh. Yang pertama adalah memilih atau mengestimasi saham yang lawan arus. Kedua, memindahkan dana Anda kepada peer-to-peer lending.
Ketiga, memasukkan dana Anda kepada reksadana pasar uang. Saya akan bahas satu persatu plus minusnya. Yang pertama, saham melawan arus. Yang harus diperhatikan untuk memilih saham melawan arus adalah satu, valuasi sektoral atau sahamnya masih di bawah atau masih underperform. Saya memberikan estimasi, mungkin teman-teman juga masih bisa melihat beberapa video ulasan saya, makanya saya hanya membahas beberapa saham, yaitu adalah UNVR, ASA, BUKA, MTDL, dan INDF yang saya estimasi akan melakukan lawan arus IHSG. Kemudian teman-teman memilih tips saham-saham yang akan melakukan corporate action. Saya mencatat saham-saham yang melakukan corporate action ada BBYB, PBHI, Agro, dan juga Harum Energy. Nah, yang ketiga ini mungkin yang paling seru ya, saham bandaran. Nah, sayangnya kalau saham bandaran ini, saya malah mungkin akan meminta masukan dari teman-teman. Mana nih yang bagus untuk kita bermain saham bandaran? Nanti mungkin teman-teman bisa leave komen, memberi masukan, untuk misalnya kita bisa dapat keuntungan bersama dalam memain saham bandaran. Nah, seperti biasa, saya akan selalu memberikan resikonya. Resikonya bila kita memilih saham lawan arus adalah, yang pertama masih ada kemungkinan saham-saham tersebut ini akan keseret turun dulu, mengikuti IHSG pada awal-awal koreksinya, baru mungkin pada satu titik dia akan memulai rebound-nya. Itu biasa, jadi pada saat IHSG melakukan koreksinya, saham-saham tersebut akan terseret turun, baru kemudian dia akan melakukan rebound-nya. Oke, ini dari sisi saham lawan arus. Kemudian topik alternatif yang kedua adalah peer-to-peer lending. Kebetulan saya taruh logo Investri karena saya mempunyai pengalaman yang baik dari Investri. Tapi selain Investri kan masih ada peer-to-peer lending lainnya. Jadi inilah kriteria yang akan saya share kepada teman-teman. Pilihlah peer-to-peer lending yang telah salurkan kredit di atas IDR 5 triliun. Itu banyak, jadi bisa dilihat oleh teman-teman. Ada Investri, ada Modalku, mungkin juga ada Coinworks ya. Kemudian pendanaan Anda itu mempunyai asuransi yang di-cover sampai dengan up to 80%. Ini penting. Jadi pada saat terjadi kredit default, teman-teman pendanaannya akan tercover maksimum sebesar 80%. Ketiga, pilihlah peminjam dari yang disajikan oleh peer-to-peer lending tersebut atau kreditur yang telah berulang. Jadi ini jaminan mutu bahwa mereka mempunyai probabilitas untuk mengembalikan itu lebih besar. Dan yang keempat adalah pilih pendanaan dengan suku bunga 16 sampai dengan 20% per annum. PA itu adalah per annum. Karena sifat peer-to-peer lending ini hanya pinjaman sebesar 2 sampai dengan 3 bulan. Jadi untuk maksimal hasilnya, maka teman-teman sebaiknya memilih suku bunga pendanaan antara 16 sampai 20% per annum. Nah, kemudian apa saja peer-to-peer-nya? Saya mempunyai pengalaman bagus itu dengan Investri dan Modalku. Oke, seperti biasa, saya juga akan memberikan risikonya. Risikonya adalah, yang pertama, bila terjadi default, pengembalian dana Anda bisa mundur sampai dengan 90 hari. Ini tentu kerugian yang sangat rugi ya, 90 hari, dan kemudian yang kedua, Anda bila dikembalikan dananya mempunyai loss sebesar 20%. Jadi, pendanaan pengembalian bisa mundur 90 hari dan mempunyai kemungkinan loss sampai dengan 20%. Berikut saya estimasikan berapa sih konsep peer-to-peer lending Anda bisa dapatkan. Asumsi saya ambil bunga satu kali peminjam adalah 16% dengan tenor 3 bulan. Bunga pinjamannya adalah 3 bulan, teman-teman bisa dapetin sekitar 4%. Nah, ini ada ilustrasinya. Ini adalah nomor 1, ini adalah pendanaan pertama kali, kemudian misalnya sudah kembali, misalnya dana Anda dimulai dari 100 juta, pendapatan bunganya menjadi 4 juta, total menjadi 104. Kemudian Anda
kemungkinan bisa mendanai kembali dengan modal 104 juta, kemudian dengan pendapatan bunga sebesar 4.160.000, totalnya menjadi 108.160.000. Jadi dalam total ini maksudnya dalam total return 6 bulan Anda akan mendapatkan pendanaan sebesar 8,6%. Wow, ini sangat amat bagus ya. Apalagi bila IISG mengalami koreksi antara 10 sampai dengan 15% dan dana Anda tetap akan tumbuh. Oke, sebenarnya berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan reksadana pasar uang. Tetapi saya akan sajikan mengapa harus reksadana pasar uang dan bukan reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham. Pertama, saya jelaskan dulu mengenai konsep surat utang negara yang saat ini sedang mengalami investor sedang mengalami penjualan besar-besaran. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini adalah data saya per 15 April, yield 10 tahun itu ada di 6,9%, tetapi sekarang pada tanggal 22 April yield itu sudah nyaris mencapai 7,1%. Definisinya gini, kalau yield itu naik berarti price turun, price surat utang. Itu yang berarti bahwa surat utang ini lagi di-dump atau lagi masif dibuang oleh para investor. Kenapa kenapa surat utang 10 tahun mengalami di-dump oleh investor? Karena ketakutan inflasi yang akan naik cukup tinggi di Indonesia dan estimasi akan adanya kenaikan suku bunga dari BI, sehingga investor cenderung untuk shifting ke surat utang dengan tenor di bawah 1 tahun. Mari kita buktikan apakah memang benar dana pendanaannya itu masuk ke dalam surat utang di bawah 1 tahun. Oke, berikutnya langsung saya sajikan surat utang di bawah 1 tahun. Pada tanggal 15 April, yield surat utang itu masih berada di sekitar 2,3%. Ya, teman-teman masih ingat, bila yield turun, berarti price-nya naik. Bila yield naik, berarti price-nya turun. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian pada tanggal 22, yield 1 tahun itu mengalami penguatan sebesar nyaris 1 basis point. Ya, nyaris mengalami penguatan sebesar 10 basis point. 10 basis point itu sama dengan 0,1%. Itu menandakan bahwa harga dari surat utang di bawah 1 tahun itu mengalami kenaikan. Itulah mengapa alasannya saya men-suggest untuk masuk ke reksadana pasar uang. Berikut adalah alasan-alasannya mengapa reksadana pasar uang yang alternatif yang baik untuk teman-teman juga bisa investasikan untuk temporary. Yang pertama adalah yang tadi saya jelaskan, estimasi kenaikan suku bunga akan membuat aset surat hutang di bawah 1 tahun akan diburu atau dikejar. Kemudian, kenapa reksadana bisa tetap tumbuh dan mungkin bisa tumbuh melebihi deposito? Karena dana pensiun itu, banyak dana pensiun itu yang besar-besar mewajibkan gaji dari karyawannya untuk dibelikan reksadana pasar uang sebagai jaminan untuk masa tuanya atau masa pensiunnya. Jadi selain jadi reksadana pasar uang itu akan mengalami kenaikan dari pembelian surat utang di bawah 1 tahun yang akan membuat yield-nya semakin turun, berarti harganya akan semakin naik. Tetapi kedua juga adalah mengenai dana pensiun. Jadi akan bertambah terus nih pendanaan atau pembelian surat utang reksadana pasar uang, sehingga mengakibatkan NAB atau NAV reksadana itu akan semakin naik, semakin mahal. Nah, pasti teman-teman akan nanya, yakin dari mana kenaikannya? Nah, saya share sedikit, bila teman-teman mau rajin mengecek data bulanannya BI, maka data M1 dari BI
ini dipastikan per bulannya akan terus bertumbuh. M1 itu adalah jumlah uang beredar, M1 itu adalah menghitung deposito dan uang yang ditaruh pada surat berharga lainnya. Dan termasuk di sini adalah menghitung reksadana. Jadi, saya pernah menghitung dan memang pada saat terjadinya koreksi, ini bertumbuhnya cukup signifikan nih, M1 data. Nah, ini menjustify atau membenarkan analisa saya mengenai dana pensiun itu akan masuk setiap bulannya kepada reksadana pasar uang. Kemudian tips yang ketiga adalah pilihlah reksadana yang mempunyai aset under management, AUM. AUM itu adalah aset under management atau dana yang dikelola oleh manajer investasinya berada di atas 500 miliar. Oke, saya sajikan dari Bareksa, ini adalah 10 besar reksadana pasar uang. Ini ada tenor 1 tahun dan ada tenor 3, bukan tenornya, ini jangka waktu reksadananya. Ini jangka waktu reksadananya setahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Cukup menarik ya, performance reksadananya dalam setahun itu semuanya nyaris di atas suku bunga deposito. Hanya yang terendah ini hanya dari BNI dan dari Principal Asset Management. Tetapi ini adalah 1 tahun belakangan. Nah, saya yakin dalam 3 bulan atau 6 bulan ke depan, return-nya akan lebih tinggi karena banyak terjadinya shifting dari reksadana pasar saham atau pendapatan tetap akan masuk ke reksadana pasar uang. Kemudian untuk adilnya, ini saya sajikan tetap sumbernya berasal dari reksadana, dari Bareksa, tapi saya sajikan berupa benchmark. Ini ada indeksnya dari reksadana pasar uang. Nah, saya langsung mengambil year to date dan performance 3 bulannya. Jadi teman-teman bisa melihat nih, yang mana yang merupakan reksadana yang outperform dalam 3 bulan terakhir atau year to date-nya bila dibandingkan dengan indeks reksadananya tersebut. Oke, ini sekian sharing dari saya. Dan sebagai tambahan, saya melihat bahwa target bottom IHSG di 2022 akan diestimasikan berada pada range 6.490 sampai dengan 6.217. Di mana target ini tentunya nanti harus di-adjust kembali bila sudah terjadi peak-nya IHSG. Dengan estimasi target bottom itu akan tercapai dalam waktu 4 sampai dengan 6 bulan ke depan. Nah, cukup pas ya bila teman-teman memulai memasukkan pendanaannya masuk ke dalam instrumen-instrumen alternatif yang saya sudah sajikan di dalam video ini. Oke, seperti biasa, kalau ada teman-teman ada masukan, ada komen, silakan memberikan komentar pada video di bawah ini. Kemudian disclaimer informasi oleh kami adalah kami mempunyai posisi pada saham-saham yang disebutkan dan saya tidak terafiliasi oleh emiten, sekuritas, peer-to-peer, atau agen reksadana manapun. Yang kami sajikan adalah data publik yang juga dapat diakses oleh khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, atau situs peer-to-peer, atau situs agen reksadana manapun, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Jadi terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu tetap cuan di saat IHSG mengalami koreksinya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini biar dianggap membantu teman-teman. Salam ide investasi dan salam tetap cuan. Sampai ketemu dengan saya di video-video berikutnya.